saya lupa berapa hari, 3 hari kayaknya deh. Nah itu ketika saya diharuskan, mengikuti pesantren kilat, yang saya rasakan adalah, aduh. Terus yang paling saya males tuh bagian muhasabahnya yang nangis-nangis. Oh, ada 1 juz. 1 juz ya Juz kan. itu buat anak SMA. Terawihnya lama nih. Hidupnya anak-anak muda Islam ya harusnya seperti itu. Itu dia nih. Bener gak? Iya. Hai Mas Guru dan Mbak Guru, apa kabarnya nih? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi dengan kami di sini ada Mas Mahendra Eka Saputra Dan tentunya ada Mas Anggali Putri Pratama di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovat. edisi spesial Ramadan Mas ini. Masih. Puasa nggak? Kemarin saya udah kelihatan lemes. Nah nih, kemarin kan dikritik lemes. Saya langsung buka dengan semangat. Ya, abis ini baru. Padahal habis makan kurma 3. Wah. 5 ya. Gimana puasanya Mas Guru dan Mbak Guru di rumah? Semoga lancar. Amin. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa dimaksimalkan untuk 30 hari ini dan bisa jadi karakter nanti Mas Angga. Masya Allah. Dan ngomongin tentang karakter, saya punya keresahan lagi di Mas Angga. Nih ngomongin Ramadan lagi, apa yang identik nyambung dengan Ramadan di sekolah ya? Kalau minggu lalu kita bahas tentang buku agenda Ramadan. Nah hari ini apa nih Mas Bay? Ini keresahan saya di masa sekolah dulu Mas Angga. Oke, apa tuh? Kalau itu ngisi buku sekarang saya wajib ikut. Pakai B ya? Iya. Pakai kol-kolah. Sorry, wajib apa enggak ya? Wajib kayaknya deh. Atau wajib kalau yang nggak ikut nggak dapat poin gitu. Saya lupa deh. Tapi intinya menjadi satu nilai plus lah kalau kita sebagai siswa itu ikut yang namanya pesantren kilat. Pesantren ekspres. Sekarang nih mungkin pesantren someday kali ya muncul. Someday pesantren. Oke, kenapa dengan pesantren kilat Mas Bay? Nah, saya penasaran aja, mau diskusi aja Mas Angga ya. Mas Angga ngalamin nggak pesantren kilat? Saya ngalamin pesantren kilat. Wajib apa dapat poin atau? Wajib di angkatan saya. Jadi ketika kelas 2 wajib ikut semua. Semua ikut. Di SMA ya, betul. Oke. Iya, saya juga di SMA itu ngalaminnya. Nah, kalau saya tuh saya pribadi ketika mengalami pesantren kilat itu, perintah pesantren kilat itu, ada rasa ya terpaksa tentu pastilah ya. Dan ketika itu dia dijadikan sebuah keharusan dapat poin, ya tentu kita sebagai anak sekolah pengen nilainya bagus. Ya. Minimal aman lah gitu. Ya. Nah, karena itu menjadi sebuah prasyarat, berarti masuk ke dalam program pembelajarannya agama Islam, berarti masuk nilainya, indikatornya. Betul, gitu ya. Betul. Kalau yang buku itu tidak masuk ke poin, kalau dia masuk poin. Oke. Nah, saya lupa berapa hari, 3 hari kayaknya deh. Nah itu ketika saya diharuskan mengikuti pesantren kilat, yang saya rasakan adalah, aduh, ini gimana nih? Wah, bagian apa sebenarnya yang membuat Mas Mahe kenapa berat pesantren kilat? Sebenarnya kan pesantren kilat ini kan cuma masalah nginep di sekolah dan melakukan ibadah-ibadah yang kita lakukan juga di rumah di bulan Ramadan gitu. Mungkin saya itu terlalu overthinking. Mungkin saya terlalu banyak suudzonnya. Dan soalnya kalau saya dan teman-teman dulu yang menjadi cerita gitu ya ketika pesantren kilat kenapa agak berat buat kami adalah yang pertama, terawihnya lama. 1 juz ya kan. Juz itu buat anak SMA. Terawihnya lama nih. Yang kedua, sholat malamnya juga bacanya panjang juga. Ya kan. Terus yang paling saya males tuh bagian muhasabahnya yang nangis-nangis. Oh, ada muhasabah saya. Yang nangis-nangis tuh yang diceritakan, yang ceritanya template Mas Bay. Jadi orang tua meninggal. Orang tua meninggal. Kayaknya semua cara. Orang tua kalian bekerja panas-panasan gitu ya. Itu udah template ya. Ya pertama kali ikut jadi sedih, tapi ikut kedua, nih abis ini ceritanya ini nih udah tahu. Ya yang memberatkan sebenarnya di part itunya. Kalau part lain sebenarnya kan itu rutinitas biasa ya ibaratnya. Agak beda kayaknya kalau di tempat saya, yang selain dari tarawihnya yang panjang dan tahajudnya, yang menantang berikutnya adalah ada setoran hafalan Mas Angga. Udah apa lagi? Ada itu Ar-Rahman. Sebenarnya enggak, kalau dipikir-pikir kalau sekarang gitu ya mungkin agak mendingan gitu ya. Kayaknya waktu itu berat banget gitu. Padahal sebenarnya Ar-Rahman kan beberapa ayat mengulang-ulang gitu ya. Tapi ya itu berat banget tuh, ngapalin banget. Ngapalinnya selama 3 hari itu. Iya, dan harus disetor. Saya lupa berapa ayat lah, tapi intinya ya namanya itu kan bagian dari penugasan aja sebenarnya kan. Namanya anak-anak begundal ya, susah juga ngapalin gitu tuh gitu. Dan ya tidur kan kita mungkin mikirnya banyak hal yang kita pikir banyak penugasan yang berat. Dan beberapa ketika itu berjalan ternyata
iya nggak semengerikan yang saya pikirkan. Iya. Saya pribadi ketika misalnya hari pertama ya buka puasa seru rame bareng gitu ya, teman-teman yang begundal juga datang ikut nih karena dapat ngincer poin gitu ya. Terus kemudian sholat raweh ya ada yang bener ada yang begundal juga gitu, ada yang bercanda sama anak-anak SMA. Kemudian setelah itu tidur di kelas, di meja dirapetin. Iya betul ya, namanya masih SMA seru-seru aja tuh. Kemudian bangun sahur, tapi ternyata setelah saya jalani, oh iya, setidaknya ketika kita berkumpul kayak ada semangat melalui penderitaan bersama-sama. Itu yang saya rasakan. Kalau Mas Angga gimana? Itu kan sebenarnya konsep yang mungkin ini subjektif saya gitu konsep pesantren kilat ini semacam kita dikumpulkan untuk mengikuti sebuah workshop yang keluar dari sana kita diharapkan bisa mengimplementasikan apa yang kita dapat di workshop itu. Waduh. Bener kan? 3 hari nih kita nginep, kita dibangunin subuh, dibangunin tengah malam untuk qiyamul lail, habis itu langsung sahur, langsung sholat subuh, terus masih ngantuk-ngantuk harus tadarus, ya kan? Gitu kan? Misalnya ntar lanjut lagi lagi nyantai-nyantai toto sholat duha, terus ada lagi acara lagi, terus nanti zuhur, dan itu bersambung terus selama 3 hari padat gitu kan. Nah harapannya kan sebenarnya itu kan untuk mendrill kita sehingga di hari keempat pas di rumah kita melakukan hal yang sama. Harapannya. Ya kan itu kan mirip-mirip nih Mas Mai. Kalau yang kita pernah lihat ada jamaah yang itikaf 3 hari dan itu sebenarnya melakukan hal yang sama untuk itu, semacam penggemblengan gitu, penggemblengan karena mungkin yang sekolah-sekolah umum tidak digembleng seberat orang-orang yang di pesantren atau di pendidikannya yang berbasis Islam gitu. Jadi makanya namanya pesantren kilat mungkin buat merasakan nih kalau sensasinya. Dan sebenarnya kalau menurut saya sekarang ya setelah kita jadi orang tua dan jadi pendidik gitu ya, justru itu ya harusnya begitu gitu. Betul. Harusnya begitu. Dan kayaknya ya setidaknya merasakan sensasi itu menjadi sebuah cerita masa kecil kita. Jadi hal yang menarik gitu. Betul. Dan terlepas dari itu semua Mas Mahe, hidupnya anak-anak muda Islam ya harusnya seperti itu. Itu dia nih. Bener gak? Harusnya kehidupan anak-anak muda Islam ya begitu, bermanfaat semua waktunya. Ya terlepas dari tadi ya masalah soal tarawih yang panjang atau qiyamul lail yang panjang. Kalau saya merujuk dari teori pembelajaran juga mungkin itu perlu dibahas lagi. Perlu di-adjust. Karena apa? Karena mungkin siswa-siswa ini nggak siap untuk langsung diporsir seperti itu. Jadi langsung nangis lah. Iya, harusnya bertahap gitu. Biar itu jadi menyenangkan. Kan gitu jadinya. Akhirnya kan gara-gara bacaan tarawihnya panjang, akhirnya yang dianggap kapok tidak enak adalah pesantren kilatnya. Iya, kapok gini. Padahal yang masalah kan cuma yang tarawih panjangnya doang. Yang tadi Mas Mai cerita kan, yang Mas Mai ingat adalah tarawih panjangnya doang. Padahal sebenarnya ada hal lain yang sebenarnya bermanfaat dan memang seharusnya anak muda Islam ya begitu hidupnya gitu. Berarti kalau kita omong-omong aja nih, diskusi aja, berarti sebenarnya bisa dikemas dengan cara yang lebih menarik gitu. Betul, yang bisa disesuaikan dengan karakteristik anak-anak zaman sekarang. Harusnya begitu. Dan sekarang masih ada nggak sih pesantren kilat ya? Wah, coba ada Mas dan Mbak Guru boleh di komen ya. Jangan-jangan di beberapa daerah masih melakukan. Saya kemarin baru dapat WhatsApp sih, masih ada untuk anak-anak SD bahkan. Jakarta? Di Jakarta diundang. Jadi diadakan di suatu tempat, saya lupa yang mengadakan, diundang. Jadi kalau mau ikut, mau nitipin anak kita pesantren kilat ke sana bisa. Ya dengan ada biaya mungkin konsumsinya dan lain-lainnya gitu. Tapi seru gak sih itu? Saya belum tahu substansinya apa yang diberikan. Bisa jadi gitu. Misalnya ada olahraga memanahnya misalnya. Ya mungkin kalau yang sekarang nih harusnya ya dengan perkembangan pendidikan yang sekarang gitu dan perkembangan informasi dan teknologi harusnya konteksnya harusnya bisa disesuaikan. Jadi semacam ya staycation yang bermanfaat lah gitu. Kan bisa dikemas ya. Daripada staycation ke hotel, kita staycation yang syariah gitu, yang belajar tentang agama, belajar olahraga Islam, belajar segala sesuatu yang berhubungan sama Islam, kan bisa dikemas seperti itu Mas Bay. Bener juga ya, staycation yang bermanfaat. Iya, jadi judulnya bukan pesantren kilat lagi namanya, staycation syariah Islami. Iya kan? Iya dong. Karena masalah kemasan aja sebenarnya. Masalah kemasan. Dan kayak misalnya ya semua event-event sekarang lah, di media televisi, di digital atau di media sosial, semua kan masalah kemasan sebenarnya. Sebenarnya apa sih bedanya antara pesantren kilat dengan
di rumah. Latihan kepemimpinan atau apa sih yang penggemblengan yang LDK dan ini sama sebenarnya. Konteksnya yang berbeda. Kalau LDK yang disuguhkan adalah kepemimpinan organisasinya. Kalau pesantren kilat adalah tentang keislamannya. Sama aja tuh. Ya. Tapi semua orang menerima tuh konsep yang itu digembleng di laut, bahkan digembleng oleh suatu institusi militer gitu. Iya. Semua menerima, bahkan perusahaan-perusahaan melaksanakan itu gitu. Betul. Kenapa tidak dilakukan hal yang sama gitu? Satu perusahaan melakukan sebuah program workshop yang untuk meningkatkan akidah dan pemahaman agama. Namanya workshop Ramadan. Bisa jadi. Bikin lah kantor Mas Mai dong. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, semoga dilancarkan. Ini kayaknya kita bisa kepoin Edu Sahabat nih. Coba tuh kita bisa ajak dia bikin program pesantren kilat Ramadan untuk anak dan remaja nih. Sedap. Kita nanti kontak langsung Mas Daus. Dedengkotnya katanya. Dedengkotnya Edu Sahabat. Baik, mungkin apalagi nih Mas Angga yang kita mau. Itu sih kalau menurut saya sih. Menurut saya pesantren kilat ini konsepnya sama aja dengan hal-hal yang tadi gitu. Menggembleng pesertanya dalam waktu singkat gitu untuk memperoleh kebiasaan, menanamkan kebiasaan-kebiasaan khusus yang diharapkan itu sama aja. Dan kalau lebih bagus lagi ketika misalnya dia keluar dari workshop tadi itu dititipkan juga ke orang tua untuk membiasakan pasca mungkin gitu ya. Nah, kontrolnya pakai apa? Pakai buku agenda Ramadan tadi. Nyambung. Iya, itu kan alat kontrolnya kan. Karena kan pernah dengar nggak Mas Mai yang mengatakan bahwa setiap kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang selama 40 hari itu akan jadi bagian dari hidup seseorang kan. Iya. Gitu. Pernah dengar. Iya. Oke. Ya mudah-mudahan dari kita ngobrol singkat aja untuk masalah ini ya. Iya. Jadi pengen tahu aja nanti Mas dan Mbak Guru, menurut Mas dan Mbak Guru, ayah bunda, kira-kira bagaimana sih komentarnya berhubungan dengan obrolan kita ini? Dan saya yakin sih masih ada sih pesantren kilat sekarang. Nah, cuman saya nggak tahu bagaimana prakteknya, apalagi pandemi dan. Atau kalau ada yang memang mengikuti punya channel atau memang memiliki kegiatan ini, jangan ragu info ke kita. Boleh. Siap. Bisa jadi menjadi sebuah saran informasi buat kita semua, baik Mas dan Mbak Guru maupun ayah bunda di rumah. Baru diomongin datang tuh kan yang punya Edu Sahabatnya kan. Wah, langsung khusus nih kita nanti akan ngomongin langsung ngomongin. Ya kita tutup dulu biar kita bisa ngobrol-ngobrol sama Edu Sahabat. Siap. Oke, jangan lupa dukung kita Mas dan Mbak Guru. Jangan lupa kasih komen, it's okay. Masukan buat apapun pertumbuhan kita, jangan ragu gitu ya. Jangan lupa klik like, share, komen. Jangan lupa aktifkan loncengnya. Jangan lupa follow juga media sosial kita. @seniman pembelajaran. Waduh, kenapa nama pribadi? Mahendra Saputra. Mahendra.eka.saputra. Yang guru kreatifnya dong. Oke, Guru Kreatif _ID untuk Instagram, Guru Kreatif ID untuk Facebook, Guru Kreatif ID untuk Spotify. Ada lagi yang kemarin di Clubhouse. Nanti kita launching setelah Lebaran ya. Mudah-mudahan insyaallah mudah-mudahan. Siap. Ya, jangan lupa udah cukup. Ya udah masih panjang-panjangin ya. Iya, masih tambah-tambahin. Mari kita tutup saja. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam menjalani aktivitas bulan Ramadan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.